Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Saat sedang cuti, sepasang suami istri menuju ke rumah pantai mereka di sebuah villa baru yang belum ada ditempati orang. Mereka sebagai penempat pertama di hari itu, dan di malam itu juga sedang terjadi bulan purnama super. Keanehan mulai terjadi ketika mereka melewati patung malaikat yang berdiri di persimpangan jalan, di mana si suami mengalami dejavu hingga kejadian menyeramkan yang tak masuk akal terjadi pada hidup mereka. Apa yang terjadi di malam itu? Yuk langsung kita cari tahu di alur cerita Black 2024 selengkapnya. Pada tahun 1964, sebuah mobil melaju di tengah malam bulan purnama besar. Manohar yang mengemudi bilang mereka akan segera sampai. Mano melihat Lalita diam saja dari tadi. Dia beranggapan Lalita masih belum melupakan apa yang terjadi di kampus mereka. Mano bilang dia tidak tahu kalau Lalita dan Ganesh saling jatuh cinta, dan keputusan yang mereka ambil sekarang terlalu tergesa-gesa. Namun Ganesh bilang mereka tak punya waktu untuk restu karena Lalita sudah hamil. Mano terdiam mendengar itu. Tiba-tiba terjadi hujan deras. Mano berbelok ke kiri. Saat itu ada gerobak yang mogok yang membuat mobil mereka tak bisa berjalan. Pengemudi bilang rodanya tersangkut di lubang. Dia pun memberikan jalan agar mobil mereka bisa lewat. Saat lewat, Lalita melihat gerobak itu membawa sebuah patung malaikat. Setelah sampai di rumah pantai Mano, terlihat hujan tidak ada di sana. Mano pun membuka pintu dan mempersilahkan mereka masuk. Mano akan mengatur pernikahan mereka besok. Setelah menunjukkan kamar mereka, Mano pun keluar dan duduk di depan. Mano terlihat kesal dengan apa yang dilakukan Lalita. Sebenarnya, dia tak bisa menerima jika Lalita menikah dengan Ganesh. Mano pun berniat membunuh mereka dengan mengambil pistol di mobilnya. Terlihat lampu di rumah itu berkedip. Ketika Mano keluar dari mobil, sebuah lampu di jalan padam. Mano yang penasaran segera menuju ke arah lampu itu. Setelah sampai di tempat itu, Mano mendengar suara tembakan di rumah. Dia pun kembali ke rumah dan melihat Ganesh dan Lalita telah tertembak di kamarnya. Ganesh masih hidup. Saat Mano tanya siapa yang melakukan, Ganesh pun meninggal dunia. "50 tahun kemudian, seorang suami bernama Wasan sudah berada di kantor polisi. Inspektur bilang setelah istri Wasan menelpon panggilan darurat, dia menghilang. Saat inspektur bernama Siwaras ini datang, dia hanya menemukan Wasan di rumah. Wasan tak mau bekerja sama dengan polisi dan mencoba melarikan diri. Maka dari itu, Wasan akan ditahan sampai polisi tahu apa yang terjadi pada istri Wasan. Kita mundur ke 48 jam sebelumnya. Praba dan Aranya sedang curhat di parkiran mobil sebuah bar. Aranya bilang banyak kesalahpahaman antara dia dan suaminya. Saat itu mobil temannya Aranya datang. Aranya mengajak Praba keluar untuk memperkenalkan dengan 3 temannya. Setelah itu Aranya mengajak mereka masuk ke dalam bar. Setelah mereka masuk dan duduk di sana, Wasan pun datang dengan teman-temannya. Mereka berkumpul dan bersenang-senang di sana. Saat itu, seorang pria meminta rekannya Mohan memperhatikan seorang wanita yang menari. Mohan pun mendatangi dan menyenggol wanita itu. Saat itu, Vicky teman Wasan menunjukkan ke Tamin obat bius untuk operasi. Dia meminta mereka mencampurkan 3 tetes ke minuman agar lebih enjoy di bar itu. Suresh meminta agar mereka tak mendengar perkataan Vicky. Mereka pun jadi ribut di sana. Di sisi lain, ada yang menelpon Praba. Dia pun menghindari musik dan masuk ke ruangan yang ada Wasan. Beberapa saat kemudian, Praba keluar dengan wajah murung. Saat itu, ia tersenggol Mohan yang membuat minuman Mohan mengenai pakaian Aranya. Aranya marah, namun Praba bilang dia yang salah. Saat Mohan meninggalkan mereka dan menari, Wasan mendatangi dan memukulnya. Mereka pun ribut di sana dan dilerai teman-teman mereka. Setelah Wasan dan Aranya di mobil, Suresh bilang dia akan menyelesaikan masalahnya di dalam. Praba juga menyuruh mereka berhati-hati di jalan. Setelah Aranya melajukan mobilnya, Aranya menceramahi Wasan yang mabuk dan membuat keributan. Wasan bilang dia memukul Mohan karena memang perilakunya tidak baik kepada wanita. Yang memukul kaca mereka adalah Mohan dengan temannya Anil. Saat Wasan keluar, mereka segera pergi dengan motornya. Paginya di apartemen mereka,
Watson mengajak Aranya ikut cuti dengannya. Namun Aranya menolak karena selama 1,5 tahun mereka pacaran, Watson juga tak pernah cuti saat Aranya cuti. Namun karena ingin memperbaiki semuanya, Aranya pun setuju untuk cuti, tapi dia meminta mereka ke tempat baru mereka yang berada dekat dengan pantai dan tenang. Watson bebas jika ingin minum-minum di sana, dan Aranya juga tetap bisa bekerja. Besok paginya ada berita tentang bulan yang akan mengorbit dalam jarak dekat dengan bumi. Ini disebut bulan super yang biasanya terjadi 70 tahun sekali. Sebelumnya telah terjadi di tahun 1964. Saat itu Watson dan Aranya sedang menuju ke rumah pantai mereka. Aranya melihat berita bulan super itu, namun Watson hanya diam saja. Setelah itu mereka berbelok ke kiri, memasuki jalan gereja tua. Watson melihat patung malaikat yang didirikan di bundaran jalan. Watson seperti mengalami deja vu karena dia merasa pernah mengalami hal ini. Dia yakin setelah ini ada mobil tua yang datang. Watson terus memandangi patung itu. Namun Aranya bilang tidak ada mobil yang lewat. Tak berapa lama mereka pun sampai di rumah pantai mereka di Villa Coastal Paradise. Setelah turun dari mobil, mereka pun disambut oleh agen perumahan di sana. Itu karena Watson dan Aranya merupakan pelanggan pertama yang menempati villa premium. Mereka menjelaskan kalau area parkir masih dalam tahap pembangunan. Jadi selama 2 hari, mereka bisa menggunakan parkir clubhouse. Setelah itu, mereka pun masuk ke rumah mereka. Agen menjelaskan polisi akan berpatroli setiap malam di sini. Penjaga keamanan akan standby di gerbang. Aranya tanya tentang patung malaikat di bundaran. Agen bilang, sekitar 50 tahun yang lalu, patung itu akan dibawa ke desa nelayan. Selama pengangkutan, terjadi hujan deras di kawasan ini. Besoknya, kendaraan lain juga datang untuk membawa patung itu. Namun mogok juga di tempat tersebut. Umat gereja pun menganggap itu sebagai campur tangan Tuhan. Jadi patung itu pun didirikan di sana. Setelah bercerita, agen itu pun pamit. Saat sedang bersantai, Aranya bilang tempat ini sangat membuatnya tenang dan nyaman. Namun Watson tak menanggapinya dan sibuk bermain HP. Aranya kesal dan mengajak Watson untuk ke supermarket. Saat itu masih jam 3 siang. Mereka pun keluar dari villa dengan mobil. Setelah sampai di supermarket, Watson meminta Aranya untuk membeli yang penting-penting saja. Setelah berada di kasir, Mohan dan Anil ada di belakang dan menyapa Watson. Anil meminta maaf atas perbuatan mereka kemarin. Watson pun memaafkan mereka. Namun terlihat Mohan enggan meminta maaf. Setelah keluar, Watson melihat motor yang mereka gunakan malam itu. Setelah Aranya masuk ke mobil, Watson mengambil tongkat baseball dan mengarah ke motor Anil. Saat Anil dan Mohan keluar, ini yang dilakukan Watson. Setelah masuk ke mobil, Watson bilang ini balasan karena mereka merusak mobilnya kemarin. Setelah itu Watson pun membalas minta maaf ke mereka. Jadi semuanya pun impas. Di perjalanan, Aranya kembali memarahi tindakan Watson. Namun Watson hanya diam saja. Setelah itu Aranya bilang ada bagusnya juga Watson melakukan itu. Jadi mereka mendapat pelajaran dari perbuatan mereka. Tapi Aranya meminta Watson untuk tidak mengulanginya lagi. Watson hanya tersenyum saja. Setelah sampai di gerbang villa, terlihat tidak ada security yang berjaga. Watson pun membuka pintu gerbang, lalu masuk dengan mobilnya dan menutup gerbang kembali. Setelah sampai rumah, mereka melihat ada bingkisan di depan pintu. Watson pun membawa masuk dan segera membuka. Itu adalah sebuah lukisan wanita. Saat memeriksa nama pengirim, hanya tertulis pesan salam untuk Watson. Watson pun menganggap itu kejutan dari teman-temannya. Namun Aranya meminta Watson untuk bertanya ke teman-temannya dulu. Watson bilang temannya banyak dan tak mungkin dia bertanya satu persatu. Aranya kesal dan masuk ke kamar. Watson pun memfoto lukisan wanita itu dan memasukkan ke grup chatnya untuk bertanya ke teman-temannya. Aranya hanya diam saja di kamarnya. Watson pun masuk dan merayu istrinya itu. Saat bermesraan di ruang tengah, ada yang menekan bel rumah mereka. Watson membuka pintu dan ternyata itu adalah temannya Suresh. Suresh mengaku kalau Watson menelponnya untuk datang. Namun Watson bilang dia tidak ada menelpon. Watson bilang dia baru saja mengirim pesan ke grup tentang siapa yang mengirim lukisan. Suresh pun melihat lukisan itu dan dia bilang bukan dia yang mengirimnya. Suresh bilang bisa saja agen perumahan yang mengirim lukisan itu sebagai hadiah. Tanpa mereka sadari, ada yang memantau dari luar jendela.
Beberapa saat kemudian, Suresh pun ingin pulang dan meminta mereka tak menyuruhnya datang lagi. Saat itu, Suresh melihat waktu di jam mereka berbeda. Watson bilang nanti dia akan memperbaiki. Setelah Suresh pergi, Watson masih penasaran dengan semua yang terjadi. Jam menunjukkan pukul 11 malam lewat 8 menit. Di perjalanan pulang, Suresh melihat kembali panggilan dari Watson. Dia tak menyangka Watson menyangkalnya. Di rumah, bos Watson menelpon. Saat Watson ke balkon, dia melihat sebuah pohon bergoyang, namun tidak ada siapapun. Di dalam, arahnya memperhatikan lukisan wanita itu. Saat selesai menelpon, Watson pun masuk. Watson bilang villa ini ada daya cadangan. Arahnya bilang tadi tidak ada security yang berjaga. Arahnya pun mengambil lilin di lemari dan menyalakannya. Watson pun menelpon manajer perumahan bernama Manny dan mengabari tentang pemadaman listrik serta security yang tidak ada. Manny bilang sumber listrik cadangan ada di tempat parkir basement clubhouse. Manny meminta Watson untuk menekan tombol on saja. Namun Watson merasa keberatan dan mengakhiri panggilannya. Namun karena tak punya pilihan, Watson dan arahnya pun keluar menuju ke parkiran basement itu. Hanya Watson saja yang merasakan itu. Mereka pun lanjut berjalan. Saat itu arahnya meminta Watson melihat bulan purnama super yang terjadi. Mereka pun menikmati keindahan bulan itu. Setelah sampai di parkiran basement, mereka pun mencari generatornya. Setelah menemukannya, Watson pun mencoba menyalakan, dan listrik pun berhasil menyala. Saat akan kembali, Watson kembali mengalami deja vu. Watson terdiam. Arahnya tanya ada apa. Watson bilang tidak ada apa-apa. Arahnya melihat seseorang sedang mengintai mereka. Saat mereka mencari, tidak ada siapapun di sana. Arahnya serius, tadi memang ada orang. Watson pun memegang arahnya dan membawanya kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, sebuah lampu jalan di luar padam. Watson bilang entah kenapa sepanjang hari dia merasa aneh dan gelisah. Saat itu arahnya melihat dari jendela seperti ada tamu lain di villa ini. Karena lampu rumah di seberang itu menyala. Watson bilang mungkin tamu baru. Dia pun akan memeriksa. Saat itu ponsel Watson berdering. Itu ternyata dari security bernama Vincent yang pergi karena cucunya sedang sakit. Watson pun tanya, apa ada orang lain di villa ini selain mereka? Vincent bilang tidak ada. Rumah di seberang mereka juga belum terjual. Mereka merasa suara melengking itu berasal dari rumah tersebut. Watson pun keluar dan ingin memeriksa rumah di seberang sana itu. Arahnya memantau dari jendela. Watson melewati lampu jalan yang padam tadi. Tiba-tiba, rumah yang ia datangi lampunya padam. Watson melihat ada puntung rokok di luar dekat jendela. Watson pun masuk ke rumahnya dan bilang ke arahnya tak ada siapapun di luar sana. Watson pun berpikir, jangan-jangan ini ulah Mohan yang ingin balas dendam. Saat itu arahnya melihat dari jendela dan bilang rumah di seberang sana menyala. Watson pun melihat ke jendela dan benar lampu itu menyala kembali. Watson pun ingin keluar lagi dan kali ini arahnya ingin ikut. Mereka berdua pun menuju ke rumah itu. Kali ini setelah melewati lampu jalan yang mati, lampu rumah itu tetap menyala. Watson ingin memeriksa ke dalam. Saat Watson mengintip dari jendela, ternyata rumah itu juga memiliki lukisan yang sama seperti di rumahnya. Arahnya bilang, semua yang ada di rumah ini mirip dengan rumah mereka. Dari tirai, sofa, lukisan, dan lain-lain. Watson menyuruh arahnya tenang. Saat mereka mengintip lagi, ada seorang wanita yang sedang duduk. Setelah itu, seorang pria juga duduk di sana memutar gelas. Mereka bingung, karena ada dua orang dengan wajah yang sama dengan mereka di rumah itu. Arahnya meminta agar mereka segera pergi dari sini. Watson bilang sepertinya ada yang ingin mempermainkan mereka. Dia juga menemukan puntung cerutu di luar rumah itu yang masih terbakar. Arahnya yang melihat itu segera membuka laci dan memperlihatkan Watson kalau dia membeli hadiah cerutu seperti itu untuknya. Arahnya memesan itu kepada temannya dari Bahamas. Watson bingung sambil duduk dan memutar gelas. Sekejap Watson sadar kalau hal ini yang sedang terjadi di rumah itu. Watson pun menatap jendela dan mengintip di jendela.
Benar saja, pot bunga jatuh, sama seperti yang mereka lakukan di rumah seberang. Watson pun segera membawa arahnya pergi dari rumah itu. Mereka segera memasuki mobil dan melewati lampu jalan yang mati. Saat itu ada mobil yang lewat duluan di depan mereka. Mereka pun terus berjalan. Anehnya, mereka tak menemukan jalan keluar dan seakan berada di tempat yang sama terus-menerus. Watson pun berhenti dan bilang kalau mereka hanya berputar terus-menerus. Mereka dalam masalah yang aneh. Mereka pun masuk ke rumah mereka kembali dan melihat lukisan mereka telah jatuh dan pecah. Aranya pun ingin menelpon panggilan darurat, namun sinyalnya buruk. Watson membuka kulkas dan melihat ada sebotol ketamin dari Vicky yang dibawanya. Watson pun menelpon Suresh dan bilang setelah Suresh pulang, mereka mengalami masalah. Suresh bilang dia belum datang ke rumah pantai Watson. Ini sekarang dia akan ke sana. Watson pun bilang ke arahnya kalau Suresh mengaku belum ke sini. Tadi saat Suresh ke sini, Suresh mengaku kalau Watson yang menyuruhnya ke sini. Namun saat itu tidak ada masalah apapun. Inilah berarti panggilan yang Suresh katakan. Saat itu, arahnya mencium bau terbakar. Tirai itu terbakar karena lilin. Namun arahnya bilang, sebelumnya dia sudah memadamkan lilin di sana. Tapi bagaimana bisa lilin masih menyala? Mungkin setelah mereka keluar, seseorang masuk menyalakan lilin dan menjatuhkan lukisan. Watson pun merasa ini tidak masuk akal. Mereka pasti sedang berhalusinasi. Namun arahnya bilang, tidak mungkin dua orang berhalusinasi secara bersamaan. Ini adalah kenyataan. Saat itu, terdengar suara kendaraan lewat. Tidak ada apapun di luar. Kemudian mereka melihat tirai di rumah seberang juga terbakar. Watson pun mencoba mematikan lampu di rumahnya dan menyalakan lagi. Dia ingin lihat apakah semua yang terjadi pada mereka akan terjadi juga di rumah itu. Mereka kembali melihat di jendela. Watson bilang, itu berarti waktu maju lebih dulu ke diri mereka dibandingkan dengan rumah di seberang itu. Jadi otomatis tindakan mereka akan mempengaruhi rumah di seberang. Watson pun menulis sesuatu di buku untuk berkomunikasi dengan mereka. Dia menulis, kami tidak akan menimbulkan masalah karena kami orang yang ramah. Mereka lalu keluar dan melewati lampu jalan yang mati. Setelah sampai di rumah itu, Watson meletakkan catatan di rumah mereka. Dan mereka pun berlari ke rumah. Anehnya catatan itu telah sampai duluan di rumah mereka. Catatan itu sama seperti yang Watson tulis. Watson merasa aneh, karena mereka tak melihat orang di seberang itu keluar untuk meletakkan catatan. Watson bilang ini bisa saja ilusi alam seperti refleksi bayangan cermin. Watson pun menulis catatan balasan. Dia akan keluar sendiri mengirim catatan itu dan mungkin akan terkirim ke rumah ini. Watson menyuruh arahnya menunggu. Surat itu datang sebelum Watson keluar. Itu surat balasan sama seperti yang dicatat Watson. Watson semakin bingung. Saat itu ada yang memantau dari luar. Watson menyuruh arahnya masuk ke kamar. Namun Watson palsu itu langsung menarik arahnya. Setelah Watson palsu keluar, arahnya segera mengunci pintu. Watson segera mencuci mukanya karena berpikir dia sedang bermimpi buruk. Namun Watson merasa serangan yang terjadi itu sangat nyata. Dan Watson nggak tahu kenapa tiruannya itu memukulnya. Watson pun mengambil whisky dan minum. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Mereka sama-sama bingung harus bagaimana. Watson yang kesal pun mengambil pemukul dan ingin ke rumah di seberang itu. Arahnya mencoba menghentikannya. Namun Watson tidak bisa menunggu bantuan. Arahnya pun menggandengnya dan melewati lampu jalan yang mati. Watson menyuruh arahnya menunggu, sedangkan Watson ingin memasuki rumah itu. Namun saat itu, Watson mendengar keributan pasutri tiruan itu. Watson mengintip dari jendela dan terlihat arahnya tiruan pingsan di rumah itu. Watson asli melihat jam di sana masih pukul 1:30 pagi. Watson tak jadi masuk dan berjalan terdiam. Arahnya tanya ada apa. Watson tak menjawab dan mereka pun masuk ke rumah. Watson kaget melihat jam di rumahnya mundur ke jam 1 pagi.
Watson bilang ke arahnya, sebelum keluar, jam di rumah mereka pukul 2. Lalu setelah balik, kenapa mundur menjadi jam 1? Aranya juga bilang, tirai yang tadinya terbakar kini masih normal. Lukisannya pun tak jadi hancur. Watson pun teringat dengan kata-kata Vicky yang menjelaskan tentang ketamin, di mana jika mereka campurkan ke minuman, mereka akan berhalusinasi serasa melayang. Watson pun mengambil ketamin yang ada di kulkas dan segera membuangnya. Dia juga membuang whiskinya ke wastafel. Aranya tanya apa yang Watson lakukan. Watson bilang dia melakukannya demi keselamatan Aranya. Aranya tanya apa yang Watson lihat di rumah itu. Mobil itu hilang saat berada di lampu yang padam. Watson pun jadi teringat saat mereka ingin keluar menggunakan mobil, mereka melewati kegelapan itu dan memutar lagi. Namun kenapa saat mereka melewati bagian yang gelap itu, mereka tidak menghilang. Namun setelah mereka kembali, semua berubah waktu. Watson pun menyuruh Aranya duduk dan dia akan menjelaskannya. Pertama, saat mereka keluar dan kembali, tirai rumah terbakar. Mereka berpikir ada yang masuk dan membakarnya. Tapi kenyataannya itu bukan rumah mereka atau bukan rumah yang saat mereka keluar. Jadi setiap mereka melewati bagian yang gelap itu, mereka dibawa ke garis waktu yang berbeda. Jadi semua orang tiruan itu adalah mereka juga, namun di waktu yang berbeda. Aranya semakin pusing. Dia lanjut tanya, terus apa yang akan terjadi di garis waktu setengah 2 pagi? Aranya pun memberitahu, jika teori itu benar, kenapa mereka tak melewati bagian lampu padam itu lagi, agar mereka bisa kembali ke pukul 2 atau garis waktu lainnya. Itu bisa menghentikan pukul setengah 2 yang ditakuti Watson. Aranya pun melihat, kalau catatan itu juga sebenarnya telah dibuat Watson sebelumnya. Mereka pun keluar dari rumah itu untuk melewati lampu yang padam di jalan. Mereka pun berpegangan tangan dan berjalan. Mereka mengintip ke rumah itu dan menyadari kalau mereka masuk ke waktu yang lebih awal. Itu saat Watson menerima telepon dari bosnya. Saat itu mereka mendengar apa yang dibicarakan Watson sebelumnya. Ternyata yang menelpon adalah seorang wanita yang bertanya pendapat Watson tentang hadiah lukisan yang wanita itu berikan. Watson bilang lukisannya bagus, namun dia tadi pusing memikirkan siapa yang mengirim. Tapi ternyata Prabha yang mengirimnya. Watson takut jika Aranya sampai tahu hadiah dari Prabha itu. Watson tiruan meminta Prabha untuk melupakan yang terjadi kemarin, karena itu adalah sebuah kesalahan. Watson pun mengakhiri panggilannya dan berpura-pura menelpon bosnya sambil masuk. Aranya pun teringat saat di bar, Prabha sempat menerima telepon dan menghindar. Saat itu ternyata Prabha bertemu dengan Watson. Aranya tak menyangka Watson ada sesuatu dengan sahabat Aranya sendiri. Watson bilang Aranya salah paham. Watson pun cerita, saat mereka tak sengaja bertemu, Prabha langsung mencium Watson. Saat Watson ingin memukul Prabha, ada orang yang masuk, dan Watson tak jadi menamparnya. Aranya tak percaya dengan kata-kata Watson. Dia pun berjalan melewati bagian gelap itu. Watson tak menemukan Aranya. Bulan purnama super masih terlihat dengan jelas. Watson kembali melihat rumah di seberang itu. Terlihat Aranya sedang menangis dan Watson ada di sana. Watson kembali melewati lampu padam dan melihat waktu kebersamaan mereka berdua. Watson melangkah lagi dan melihat keributan mereka. Dan Watson menyadarkan Aranya dengan air. Watson lewat lagi dan melihat Suresh yang berbicara dengan Aranya dan ada Watson juga di sana. Kemudian Watson lewat lagi dan melihat ketika dia menghisap cerutu. Dan ketika ingin melewati lagi, terjadi pemadaman listrik di villa itu. Watson melihat mereka berdua yang sedang ingin menyalakan generator. Saat mereka berpelukan, Aranya tak sengaja melihat Watson di situ. Saat mereka mencari, Watson asli sedang bersembunyi. Watson melewati lampu padam lagi. Dan saat mengintip, Watson tak menemukan mereka lagi. Watson masuk ke rumah itu, dan disitulah Watson tak pernah menemukan Aranya lagi. Watson pun keluar dan terduduk di luar rumahnya. Lampu yang padam itu kembali menyala. Dan saat itu, mobil polisi datang. Inspektur Siwaras keluar dari mobil dan bertanya apa yang dilakukan Watson di luar malam begini. Watson tanya, bagaimana Pak Inspektur bisa masuk ke sini? Bersama rekan polisinya Sasi, Siwaras bilang dia masuk dari pintu gerbang. Dia datang karena panggilan telepon seorang wanita
Ia mengatakan ada keadaan darurat di sini. Watson bilang yang menelpon adalah istrinya, namun sekarang istrinya itu menghilang. Istrinya hilang sekitar pukul 1:30 pagi tadi. Si waras menunjukkan jamnya dan mengatakan sekarang masih jam 12 pas. Si waras menyuruh Sasi untuk memastikan nafas Watson. Saat Watson meniupkan nafasnya, benar saja dia habis minum alkohol sebelumnya. Sasi pun diminta memeriksa ke dalam rumah. Rumah terlihat berantakan. Sasi keluar dan bilang sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi. Si waras pun menyuruh Sasi membawa Watson. Watson pun diborgol dan dibawa ke kantor polisi. Watson masih nggak tahu kemana istrinya menghilang. Setelah sampai di kantor polisi, Watson kembali memberitahu kalau dia dalam situasi yang sulit dijelaskan. Ia masih ingin mencari istrinya. Namun Watson tetap ditahan si waras. Si waras menjelaskan, istri Watson menelpon panggilan darurat. Dan saat mereka datang hanya ada Watson dan istrinya hilang. Watson juga memukul polisi dan mencoba melarikan diri. Jelas Watson akan jadi tersangka saat ini. Si waras pun ingin pergi dan mengajak Sasi. Lalu dia menyuruh polisi Selwam untuk membawa Watson. Setelah memukul Selwam, si waras menahan Watson dan memukulnya. Watson pun melarikan diri dengan membawa mobil pribadi si waras. Watson pun sampai di bundaran patung malaikat. Watson menatap patung itu dan teringat dejavunya dimulai setelah melihat patung tersebut. Saat itu terlihat mobil antik yang berjalan berlawanan arah dengan Watson. Watson melihat ke belakang dan mobil itu sedang berhenti. Saat mobil itu berjalan, Watson pun memutar setirnya ke kanan untuk mengikuti mobil itu. Watson mengikutinya sampai belok kiri. Singkat cerita, Watson pun sudah berada di sebuah rumah. Dia memasuki rumah itu dan ditegur pria bernama Rawi. Seorang pria tua menyuruh Rawi diam dan meminta bantuan Rawi untuk berdiri. Pria tua itu mengajak Watson masuk ke dalam dan bertanya kenapa Watson mengikutinya. Watson bilang istrinya hilang, tapi entah kenapa setelah melihat mobilnya, Watson ingin mengikutinya. Pria tersebut bilang, mungkin pertemuan serupa pernah terjadi sebelumnya. Itulah sebab Watson mengikutinya. Lokasi patung itu dan dirinya memiliki ikatan jangka panjang. Dia ke lokasi itu karena suaranya masih terngiang di telinganya. Ternyata pria itu adalah Manohar yang di awal cerita, guys. Mano pun memperlihatkan koran kematian Lalita dan Ganesh di Upalapakam, Chennai. Mano pun dicurigai sebagai tersangka waktu itu. Memang saat itu Manohar berniat membunuh mereka, tetapi sebelum ia melakukannya, mereka sudah tertembak. Sebelum kematiannya, Ganesh sempat bilang, "Kenapa kamu melakukannya?" Ganesh pun meninggal setelah itu, dan Mano melihat ada yang turun dari tangga. Mano mengikutinya dan menodongkan pistolnya. Mano mencoba menjelaskan hal itu di pengadilan, namun semua orang menertawakannya. Mano diperiksa psikiater untuk memastikan dirinya mengalami gangguan mental atau tidak. Namun dirinya baik-baik saja. Masalah memang ada di tempat itu. Pada masa penjajahan Inggris di India, sebuah laboratorium rahasia menjalankan penelitian. Tidak ada yang tahu penelitian apa yang dilakukan. Namun pada tahun 1941, kecelakaan besar terjadi di fasilitas itu. Dan dampaknya dirasakan Mano 60 tahun yang lalu. Dan sekarang Mano yakin itu terjadi kepada Watson. Dalam fisika kuantum, itu disebut superpositioning atau realitas paralel. Mereka adalah kita, namun kita adalah jenis yang berbeda. Kita menganggap hanya ada satu realitas sebagai garis lurus dari masa lalu ke masa depan. Namun sains modern mengatakan ada banyak realitas. Ilmuwan Schrödinger telah menyatakan suatu teori untuk menjelaskan realitas paralel. Watson tanya, kenapa mereka bisa melihat diri mereka yang lain di garis waktu yang berbeda? Mano bilang, itu karena Watson melintasi daerah yang gelap. Itu bukan kegelapan biasa, tapi sebuah portal. Jadi setiap melewati itu, Watson akan memasuki garis waktu baru. Sejauh pemahaman Mano, Watson telah menghilang dari realitas istrinya. Dan di realitas lain, bisa saja istri Watson datang ke Mano, dan Mano juga menjelaskan teorinya. Watson pun pergi menuju ke villa lagi. Di perjalanan Mano menelpon, dan bilang satu-satunya hubungan antara kejadian sekarang dan masa lalu Mano adalah terjadinya bulan purnama super. Supermoon adalah titik pemicunya. Watson harus menemukan realitas di mana istri Watson berada. Namun jika tak menemukannya, Mano meminta Watson mengingat hanya ada satu Watson dan satu Manohar yang dapat berada dalam satu realitas. Karena itu adalah hukum alam. Mano pun mengakhiri panggilannya.
Singkat cerita, Watson pun sampai di villa dan melihat ada mobil polisi di depan rumahnya. Mereka langsung mengepung Watson yang keluar dari mobil. Watson bilang dia akan mengaku bersalah telah membunuh istrinya jika si waras menyetujui satu syarat. Si waras menyuruh anggotanya memeriksa suara itu. Si waras langsung membawa Watson untuk melihat apa yang terjadi. Watson melepaskan cengkeraman si waras dan berlari ke portal hitam itu. Sorry, sir. Watson pun pindah ke garis waktu yang berbeda dan tidak terkena tembakan. Sedangkan si waras juga menuju ke portal hitam dan masuk ke garis waktu lainnya. Watson mengintip di jendela rumahnya. Dia melihat arahnya duduk sendiri sambil memegang kepalanya. Dia pun segera masuk. Watson mengingat kata Mano, hanya ada satu Watson dan satu Manohar. Watson pun segera menghajar Watson lainnya agar Watson lainnya tewas dan hanya menyisakan satu Watson saja. Watson dari garis waktu sebelumnya itu menyuruh Aranya masuk ke kamar. Aranya segera ke kamar mengambil tongkat baseball. Watson pun keluar dari rumah itu. Dia pun segera memasuki portal hitam lagi. Watson pun masuk ke garis waktu di mana Watson sedang bicara dengan Aranya. Saat itu Aranya sedang ke kamar. Watson asli mengambil palu di samping rumah dan membuka pintu. Saat itu, Watson di garis waktu berbeda mencoba memanggil Aranya. Aranya bilang dia menyuruh Watson tetap di depan karena dia ingin memberi hadiah kejutan. Watson lama meminta untuk melihat hadiahnya. Aranya pun membuka hadiah itu. Ternyata itu adalah foto USG kalau Aranya positif hamil. Mereka terlihat bahagia di situ. Aranya pun memberikan hadiah cerutunya untuk Watson. Watson asli pun tak ingin mengganggu kebahagiaan mereka. Dia pun keluar dan lanjut masuk ke portal hitam. Setelah masuk, Watson melihat lampu jalan itu masih menyala. Dia segera masuk ke rumahnya dan melihat dua surat di bawah pintu. Itu kedua surat yang pernah ditulisnya. Watson masuk ke kamar dan melihat di bawah tempat tidur foto USG bayi mereka. Watson pun keluar dari kamar dan duduk di sofa. Saat itu terdengar suara mobil. Watson pun keluar dan melihat mobil polisi datang. Itu adalah saat si waras dan Sashi datang atas panggilan Aranya. Dia bertanya nama Watson dan apa yang Watson lakukan di luar jam segini. Watson hanya diam dan saat itu datang mobil lainnya. Ternyata itu adalah Aranya yang telah datang ke kantor polisi. Sebelumnya dia mengajukan laporan kalau suaminya telah hilang. Aranya bilang dia sangat takut karena dia tak menemukan Watson. Sebelum si waras masuk ke mobilnya, dia tanya ke Watson apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Watson bilang itu mungkin saja terjadi. Watson dan Aranya pun keluar meninggalkan villa tersebut. Mereka melewati patung malaikat itu dan terus berjalan. Watson meminta maaf atas segalanya. Aranya bilang dia memang marah. Tapi setelah dia melihat Watson lagi, dia sudah memaafkan. Saat itu Suresh menelpon. Aranya pun menjelaskan semua yang terjadi, hingga hilangnya Watson saat menyalakan generator sendirian. Mendengar itu Watson kaget, karena dia bukan hilang di saat menyalakan generator. Watson pun berhenti dan meminta Aranya mengakhiri panggilan. Setelah panggilan Suresh dimatikan, Watson meminta Aranya menjelaskan kronologi hilangnya Watson. Aranya pun bilang kalau Watson hilang saat pergi sendiri menyalakan generator. Karena Watson tak kembali, Aranya menelpon panggilan darurat. Dia keluar dari rumah untuk meminta bantuan polisi. Dan setelah kembali, barulah bertemu Watson. Watson pun mengingat kata-kata Mano, di mana waktu adalah ilusi. Jika Watson tak menemukan garis waktunya, maka garis waktu lain akan menjadi realitas Watson sekarang. Ketika mereka sampai di pom bensin, Watson ingin ke toilet. Setelah masuk ke toilet, Watson lainnya datang dari belakang. Beberapa saat kemudian, Watson pun keluar dari toilet dan masuk ke mobilnya sambil tersenyum kepada Aranya. Cerita pun berakhir di sini, guys. Tidak diketahui Watson versi yang mana yang berada di mobil itu. Ya, begitulah cerita film yang mengangkat tema misteri garis waktu, sulit dipahami namun menarik untuk disaksikan. Dan yang terpenting, nikmati saja ceritanya. Berikutnya masih banyak film menyeramkan lainnya yang akan kita bahas. Jadi jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.